Katanya untuk mengubah hidup kita perlu sebuah gebrakan yang besar, perubahan yang drastis, dan bertransformasi 360 derajat. Tapi gimana kalau kita bisa mendapatkan transformasi yang besar cuman dari perubahan-perubahan kecil yang dilakukan setiap hari? Well, ternyata kita cenderung overrated sama perubahan-perubahan besar yang bisa mendatangkan hasil yang instan dan cenderung underrated sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ternyata kunci dari sebuah kebiasaan adalah compounding effect atau efek gabungan dari setiap keputusan kecil atau kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. So, hello, welcome to Twenties Journey di segmen Baca bareng Aca, di mana pada segmen ini aku bakalan ngebahas insight-insight yang aku dapetin dari buku-buku yang pernah aku baca. Dan di episode kali ini aku bakalan ngebahas bukunya James Clear yang judulnya Atomic Habits. Ya, this one. Mungkin kamu juga udah pernah baca atau pernah lihat reviewnya di booktuber, youtuber lainnya, tapi kali ini aku akan coba bahas versi aku. Nah, dari buku ini aku bakal ngebahas 4 insight utama. Yang pertama itu The Power of 1%. Yang kedua, kenapa sistem itu lebih penting daripada hasil. Yang ketiga, kenapa identitas adalah kunci. Dan yang keempat adalah hukum membentuk kebiasaan. Kita mulai dari yang pertama, the power of 1% atau kekuatan dari 1%. Seperti yang udah aku bahas di awal tadi tentang compounding effect atau efek gabungan, dimana kalau kita bisa lebih baik setiap harinya 1% dalam setahun, dalam 365 hari, kita bisa mencapai 37% perubahan. Tapi kalau misalnya kita lebih menurun, performanya 1% setiap hari, kita bisa mencapai angka 0 setiap hari, setiap tahun. Alias kita kayak nggak dapat apa-apa gitu. Sebenarnya kebiasaan apapun tuh nggak bakalan ngasih hasil yang gimana-gimana pada saat awal memulai. Karena kayak ya what we expect gitu, apa yang kita ekspektasikan dengan lari sekali kita bisa turun 5 kilo gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kecenderungan kita itu, kata James Clear di buku ini, kita cenderung men-set sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi saat kita baru memulai sesuatu dan memulai apapun itu. Jadi ekspektasinya udah terlalu tinggi di awal. Jadi ketika realita memberikan hasil yang kecil, kita nggak akan lihat perubahan itu karena ekspektasi kita udah terlalu tinggi. Ada juga yang James Clear bilang di buku ini, yaitu tentang dataran potensi laten yang aku bilang tadi. Jadi ketika ekspektasi itu di set terlalu tinggi, kita akan ketemu yang namanya lembah kekecewaan atau titik dimana kita ngerasa nggak dapetin apa-apa, dimana kita ngerasa nggak ada perubahan, nggak ada sebuah kemajuan karena ekspektasi kita udah terlalu tinggi dan gap antara ekspektasi dan realita udah terlalu jauh. Akhirnya kita sering banget berhenti di fase ini. Padahal ketika kita sudah melewati fase ini, kita bisa mempertahankan kebiasaan itu sampai ketemu dengan si realitanya. Tapi ternyata nggak segampang itu kan. Kita akan cenderung terjerumus lagi di lembah kekecewaan ini dan akhirnya berhenti memulai kebiasaan yang baru. Jadi sebenarnya kuncinya adalah seberapa lama, seberapa bertahan kita menunggu waktu yang tepat sampai realita bertemu dengan ekspektasi. Jadi kenapa sih kita perlu fokus ke sistem dan bukan fokus ke tujuan? Jadi ada 4 masalah yang terjadi ketika kita fokus cuman ke tujuan. Yang pertama adalah gak ada yang membedakan satu orang dengan orang yang lain ketika mereka punya tujuan yang sama. Jadi 1.000 orang, 2.000 orang, 100.000 orang bisa punya tujuan yang sama. Tapi ketika mereka punya sistem, nah disitulah perbedaannya. Sistem satu dengan sistem yang lainnya akan berbeda meskipun tujuannya sama. Jadi kita perlu punya yang namanya sistem untuk membedakan cara kita mencapai tujuan itu. Contohnya, misalnya kamu pengen jadi atlet, tapi 100.000 orang yang lain pengen juga jadi atlet. Ya kalau cuman sekedar sampai di tujuan atau cuma sampai pengen doang, kita akan jauh untuk sampai ke tujuan itu. Tapi kalau misalnya kita punya yang namanya sistem, kita akan tahu how to step by step untuk mencapai tujuan itu sendiri. Masalah yang kedua adalah ketika kita cuma fokus ke tujuan doang, perubahan yang terjadi pun
cuman sesaat. Jadi misalnya yang sering terjadi nih, kita kan sering banget tuh SKS, sistem kebut semalam, kalau mau ujian baru belajar, sistem kebut sejam sebelum masuk ke ruang ujian baru buka buku gitu kan. Jadi kita pengen belajarnya cuman karena tujuan yang mau kita hadapin, cuman karena mau ujian doang. Tapi kalau misalnya kita membangun sistem, misalnya kita membangun sistem untuk belajar 30 menit sehari, 1 jam sehari. Nah, pada saat mau ujian kita nggak perlu lagi untuk panik gitu kan, untuk ngadepin si ujian ini. Dan yang ketiga, masalah yang mungkin terjadi adalah kita akan membatasi kebahagiaan karena tujuan ini. Jadi sering banget ada asumsi atau mindset kayak gini. Kalau misalnya tujuan ini tercapai, kalau misalnya aku bisa ini, kalau misalnya aku ada di titik ini, kalau misalnya aku udah sampai di sini, aku pasti akan bahagia. Jadi pada akhirnya kita nggak menikmati prosesnya karena pokoknya kita nggak boleh bahagia sebelum kita ada di titik ini gitu kan. Jadi James Clear bilang kita cenderung menutup mata atas kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya ada di depan mata. Dan masalah yang keempat adalah si tujuan ini nggak sejalan sama improvement diri jangka panjang. The purpose of setting goals is to winning the game, but the purpose of building system is to continue playing the game. Jadi ini agak mirip-mirip sih sama yang kedua tadi. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan dan cuma fokus ke tujuan itu bukan ke sistemnya, jadi pada saat kita sampai ke tujuan itu, we are the winner. Kita udah memenangkan game itu dan the game is over. Jadi gamenya udah selesai. Jadi nggak ada kelanjutannya. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke building system, ya meskipun gamenya over, kita tetap akan melanjutkan game kita sendiri gitu. Oke, insight yang ketiga atau poin yang ketiga adalah kenapa identitas adalah kunci. Maksudnya gimana sih identitas? Nah, identitas ini adalah sesuatu yang sering kita sematkan ke diri kita sendiri. Misalnya nih, aku tuh orangnya suka telat, atau aku tuh aku adalah remaja yang jompo. Jadi kemungkinan besar kebiasaan-kebiasaan kita akan mengikuti identitas yang kita sematkan ke diri kita sendiri. Misalnya nih, kita bilang aku adalah orang yang suka telat. Oh ya udah, aku adalah orang yang suka telat gitu kan. Jadi kebiasaan kita sehari-hari itu akan mengikuti identitas itu. Ya udah, akhirnya kita sering menunda-nunda pekerjaan karena kita tahu kita adalah orang yang suka telat. Nah, jadi untuk perubahan itu sendiri ada 3 lapisan, dan yang lapisan terluar itu adalah lapisan tujuan, lapisan kedua adalah lapisan sistem, dan lapisan yang terdalam adalah identitas. Nah, jadi identitas ini seperti yang udah aku bilang tadi, apapun yang kita sematkan ke diri kita akan membentuk kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya kamu tanya lapisan mana sih yang paling baik, nggak ada yang paling baik dan nggak ada yang paling buruk. Hanya saja yang membedakan satu lapisan dengan lapisan yang lainnya adalah arah kebiasaan itu sendiri. Jadi kuncinya adalah jangan memberikan identitas yang buruk ke diri kita sendiri, karena secara tidak sadar alam bawah sadar akan mengikuti identitas yang kita sematkan dan menolak kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan sama identitas itu. Yang keempat, lalu gimana dong caranya mengubah atau memulai kebiasaan yang baru setelah apa? Setelah semua yang sudah kita bahas. Dan yang terakhir aku akan bahas tentang 4 laws atau 4 hukum membentuk kebiasaan yang baru. Yang pertama adalah membuatnya menjadi terlihat. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya nih, kamu adalah orang yang gak suka minum air putih. Yaps, gak suka minum air putih, jadi sukanya minum yang rasa-rasa gitu kan. Nah, untuk minum air itu kamu perlu ke dapur, dan kamu tuh adalah orang yang jarang melewati dapur. Jadi kan kamu jarang tuh ngelihat air. Nah, jadi usahakan buatlah si air ini atau galon atau apapun lah bisa terlihat, atau supaya mata kamu bisa memberikan isyarat kepada otak untuk menginginkan air minum itu. Dan yang kedua adalah membuatnya menjadi menarik. Jadi gimana sih caranya membuat kebiasaan itu jadi menarik? Nah, jadi James Clear juga ngasih sebuah sebuah taktis, strategi, sebuah strategi untuk membuat sebuah kebiasaan menjadi menarik. Jadi kamu bisa menggunakan yang namanya prinsip Primek, atau mengkaitkan aktivitas-aktivitas yang udah kamu punya, yang bisa bikin kamu senang, yang bisa bikin kamu
happy, yang pokoknya yang menarik deh buat kamu. Nah, itu kamu bundling atau kamu sangkutin kebiasaan baru yang pengen kamu bangun. Contohnya nih, balik lagi ke air minum tadi. Misalnya kamu tuh suka nonton YouTube atau ada satu channel yang bikin kamu suka aja gitu. Jadi kamu cantolin kebiasaan baru ini. Jadi setiap aku sudah menonton video ini, aku akan minum 200 ml air putih gitu. Nah, yang ketiga, membuatnya menjadi mudah. Nah, jadi kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya kamu naruh air di dapur dan kamu perlu effort yang besar gitu. Jadi semakin besar effort yang kita harus keluarkan untuk melakukan sesuatu, semakin apa ya, semakin malas juga diri ini untuk melakukan itu gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan 200 ml air aja kamu harus jalan dulu, harus nuangin dulu, harus balik lagi ke kamar, terus pas sampai kamar airnya udah habis gitu kan. Jadi caranya adalah membuatnya menjadi mudah. Caranya adalah kamu bisa mempunyai botol yang gede, yang 2 liter atau 1,5 liter, dan itu kamu letakkan di tempat yang paling mudah untuk kamu gapai. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjadikan sebuah kebiasaan baru menjadi mudah. Dan yang keempat adalah membuatnya menjadi memuaskan, membuatnya jadi satisfying gitu. Jadi, otak kita itu akan cenderung puas sama sebuah apresiasi, sama sebuah reward gitu kan. Jadi kita cenderung mengulang kebiasaan atau sebuah aktivitas yang bisa membuat diri kita ini merasa terapresiasi. Jadi, gimana caranya sih si kebiasaan ini bisa bikin kita apa ya? Puas gitu, walaupun kepuasannya itu tidak kasat mata. Misalnya nih, setelah hari pagi, kok aku hari-hariku jadi lebih menyenangkan ya. Setelah rutin berolahraga, kok aku jadi fit ya. Jadi kayak sebuah kesadaran yang ditanamkan ke dalam alam bawah sadar. Jadi kayak kita tuh bilang kalau, wah, setelah meditasi kok aku jadi lebih tenang ya. Jadi sebuah kenikmatan yang sebenarnya nggak kelihatan sama kasat mata, tapi harus disadarin gitu loh, kayak harus dinyatakan ke diri sendiri gitu. Inti dari buku Atomic Habits ini adalah ketika kita bisa fokus bukan hanya ke tujuan, tapi membangun sistem dan juga menyematkan identitas-identitas yang baik ke diri sendiri. Karena at the end, kita tuh sebenarnya membangun kebiasaan ini buat apa sih? Nah, kalau dari Atomic Habits ini, kita mau membangun kebiasaan ini adalah untuk menjadi sebuah gaya hidup. Gimana caranya kita bisa memiliki gaya hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Sampai akhirnya kita bisa dapetin hasil dari compounding effect atau efek-efek gabungan yang secara nggak sadar kayak ngasih hadiah aja di waktu yang tepat. That's all tentang Atomic Habits. Tungguin buku-buku berikutnya. See you on the next video.